Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saya ngaji diulang biar kedengaran jawabannya. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, malam-malam yang dingin ini, yang gelap sejuk ini, di Bogor hujan nih. Teman-teman di daerahnya hujan. Ini dari sore hujan, dari asar. Masya Allah, luar biasa. Allah masih memberikan kita kenikmatan untuk sharing-sharing lagi, belajar lagi. Alhamdulillah, malam ini kita kehadiran tamu yang luar biasa. Sudah hadir di tengah-tengah kita ya, Pak Jiran Mujiran. Beliau adalah developer sekaligus owner dari Noka Village ya. Villa di Bandung yang wow, luar biasa. Saya ketemu beliau itu kalau nggak salah bulan Desember atau November ya, kalau nggak salah di sana gitu. Sampai ke lokasi itu Masya Allah sejuk banget ya, sebagaimana Lembang gitu ya. Asik banget, proyeknya bukan kaleng-kaleng gitu ya. Bangunannya sudah banyak, sudah terdelivery, sudah sudah terbangun puluhan unit gitu ya teman-teman. Nah makanya ini sayang banget loh kalau kita nggak ikut masalah, apalagi fee-nya wow gitu, gede banget gitu, kalau diangkain mah puluhan juta angkanya. Nah makanya ini, tapi sayangnya ini info, nggak tahu info baik apa info buruk nih, cuma sisa 2 atau 3 unit kalau nggak salah gitu ya. Nah makanya harapan kita nih, kita ngebut malam ini, beliau sudah meluangkan waktu untuk kita. Terima kasih Pak Jiran sudah meluangkan waktu bersama kami. Nanti kita dengar sharing-sharing dari beliau, tips dan trik gimana caranya sih kita ngabisin proyek beliau. Dan infonya sih, dengar-dengar sih gosipnya mau ada tambahan unit lagi gitu, atau ada perluasan lagi, atau ada proyek baru gitu. Insya Allah mungkin nanti kita ini ya, kita gelitikin beliau biar mau sharing ke kita gitu. Oke, gitu kita awali dulu dengan bacaan basmalah bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Jiran sudah hadir? Ya, sudah siap hadir. Hadir ya, Kang. Luar biasa. Ini saya akhir Pak, yang waktu itu ketemu di sana bareng Pak Ade, Pak Ojo. Ya, Kang Irudin. Ya, Ya. luar biasa. Mohon maaf nih, saya suara agak serak, lagi kurang sehat. Jadi Insya Allah, semoga lekas sembuh nih Pak Jiran. Amin. Oke. Ini kan di Bogor nih baru selesai sholat nih Pak. Di Bogor nih baru aja selesai sholat Isya nih, makanya emang jam segini baru pada selesai nih. Jadi jam pada datang menyusul biasanya gitu. Yeah. Oke, kira-kira ada yang mau ditampilkan nih Pak Jiran? Sebetulnya saya nggak terlalu mempersiapkan materi khusus ya. Kebetulan kondisi 2 hari ini agak kurang sehat, nggak sempat siapin materi. Jadi ada materi lama yang cuman product knowledge aja. Nanti kita tanya jawab aja ya Kang ya. Siap. Oke. Gitu. Siap. Sudah siap Pak Jiran? Siap insya Allah. Oke, kalau sudah siap kita langsung serahkan ke beliau Pak. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Terima kasih teman-teman dari Saudagar Properti ya. Kang Irudin, Kang Ade, Kang dan semua. Terima kasih atas undangannya. Saya juga agak bingung ini mau sampaikan apa, karena emang sangat ini sekali ya, dadakan sekali. Jadi paling saya mau nyampein sedikit product knowledge aja tentang Noka Village. Apa itu Noka Village, di mana kenapa harganya sekarang meroket gitu ya, terus kemudian gimana caranya biar lebih mudah kita berkoordinasi dan melakukan closing lebih cepat. Cuman sifatnya bukan tips and trick ya. Saya kira kalau tips dan trik teman-teman lebih banyak, lebih jago lah. Insyaallah. Izin buka PowerPoint ya Pak.
Ya, silakan Pak. Mangga, mangga. Sudah nampil ya, Pak? Ya, sudah masuk, sudah masuk. Baik teman-teman, saya mulai dengan Noka Village. Kenapa diberi nama Noka Village? Noka Village ini karena memang posisi Noka Village ini berada di sebuah kawasan pegunungan lah gitu ya. Puncaknya Kota Bandung Barat dan Cimahi. Lalu kemudian juga di sana banyak pertanian. Jadi Noka Village ini kurang lebihnya bisa diasosiasikan sebagai kampung petani. Perkenalkan dulu, nama saya Jiran Mujiran. Jadi ada beberapa brand yang sudah saya buat, yang sudah saya bikin, dan lagi ada yang persiapan juga yang lagi kita mau kembangkan di kemudian hari. Noka Village ini dibangun di atas lahan 5.000 meter persegi. Lalu kemudian kurang lebih di launching di 2020 awal atau 2019 akhir lah, kurang lebih Desember kalau nggak salah 2019. Kemudian 2020 mendekati ke pandemi bulan Maret, di situ mulai ujian dimulai. Nah, pada saat pandemi ini kita menghadapi penurunan traffic yang datang ke lokasi. Nah, beberapa hal yang kita selama ini lakukan adalah membuat Salesforce, ya, lalu kemudian meningkatkan konten, meningkatkan dan menambah jumlah konten secara quantity dan quality. Jadi hampir setiap hari ganti konten. Lalu kemudian juga kita mendistribusikan konten-konten itu ke semua agent freelance ataupun yang in-house. Ternyata di bulan Maret sampai bulan Agustus dengan konsisten baik iklan secara organik maupun secara berbayar membuahkan hasil. Jadi alhamdulillah beberapa unit pertama saat itu kita jual di 430 juta, itu malah terjualnya cuma 2 atau 3 unit. Tapi setelah kita naikkan di 575, kalau nggak salah, malah semakin kencang. Lalu kita menggunakan sistem akad online. Ada beberapa konsumen yang melakukan akad online tanpa hadir. Jadi semuanya video call, webinar, Zoom. Jadi ada beberapa sampai hari ini bahkan ada konsumen yang sudah berjalan, sudah jadi rumahnya, bahkan belum sampai ke Bandung, belum sampai ke Noka. Nah, di sini salah satu nilai nilai lebih dari akad online, cuman kita membangun koordinasi dan komunikasi yang intens dengan konsumen. Kita sangat terbuka sekali dengan bentuk kolaborasi, apapun itu bentuknya, terutama kolaborasi dalam hal marketing, karena di kami ada beberapa tim marketing, baik secara in-house, ada juga secara agency ya, dan juga ada freelance. Nah, semuanya memiliki potensi yang sama untuk melakukan closing, sehingga apa yang kami support bentuknya sangat banyak. Yang pertama adalah konten-konten, yang kedua seperti halnya teman-teman memasarkan di beberapa proyek ya. Lalu kita juga terima titipan, jadi tim kita standby hampir 24 jam karena ada yang nginep di sana. Lalu kemudian sebelum-sebelumnya kita selalu melakukan event, entah itu gathering, entah itu pre-launching, dan beberapa event yang sifatnya sosial. Teman-teman, misalkan teman-teman memiliki penawaran, kolaborasi, entah itu sifatnya marketing atau di luar marketing, teknis, dan lain-lain, kami persilahkan. Lalu kemudian dari kolaborasi ini kami selalu menjalin silaturahmi dengan banyak pihak untuk membangun kekuatan jaringan melalui konsep berjamaah. Nah, ini beberapa bangunan yang awal pertama kali kita bangun, ini namanya tipe Retasu. Retasu ini dulu kita jual di 800
jutaan. 800 juta itu 3 unit pertama, malah unit yang paling mahal yang duluan terjual. Bahkan yang 430 juta yang tipe Kurobu belakangan terjualnya. Kenapa? Ternyata memang satu setelah kami analisa, lokasi di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat ini memiliki view hawa yang sangat adem banget, sehingga konsep dan desain rumah dengan kategori middle up ini sangat diminati sekali. Nah, lalu kemudian setelah 3 unit pertama ini terjual, barulah unit-unit yang harganya di 500-an, 430 dan 500-an banyak terjual. Nah, sekarang sisanya tinggal 3 unit. Jadi selama 2020 sampai 2021 ini kita menjual kurang lebih di 36 unit. Skemanya rata-rata sebagian besar cash bertahap. Sebagian besar. Cash bertahapnya itu ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun. Lalu kemudian sebagian kecil skemanya skema kredit paling lama itu 5 tahun. Ada satu konsumen 7 tahun. Itu pengecualian. Lalu sisa 3 unit ini, karena memang proyek ini sudah masuk fasenya fase akhir ya, fase ending project. Jadi memang harganya memang agak tinggi. Jadi ini bertahap mulai dari 800 jutaan sampai sekarang di 1,5 dan 1,3, 1,3 miliar dan 1,5 miliar. Perbedaannya apa? Ada desain yang kita coba redesign lagi, kita kembangkan lagi, dan ini kita fokuskan untuk menjadi properti passive income. Jadi bisa disewakan untuk jadi spa atau jadi villa. Karena beberapa konsumen kami juga yang sudah dihuni sekarang banyak menyewakan villanya, semi villanya itu rata-rata okupansi kalau saya rata-ratakan dalam 1 bulan kurang lebih 50%. Jadi unit Kurobu tipe bangunan 65, tanah cuma 72, itu Jumat, Sabtu, Minggu atau weekend selalu tersewakan di 1,2 juta per hari, per malam. Cuman pengelolaannya mandiri, jadi belum kami kelola secara resort management atau secara profesional, karena memang kontrak di awal konsumen menginginkan untuk kelola sendiri. Nah, jadi selain kita menjual hanya properti dan potensi capital gain-nya, jadi potensi passive income ini bisa kita tonjolkan karena memang sudah proven. Jadi konsumen-konsumen kita yang lain juga sudah melakukan menyewakan villanya secara harian. Kebetulan karena Noka Village ini lokasinya berdekatan dengan kawasan wisata di Lembang, wisata Cimahi, sehingga lokasinya sangat strategis, sangat di tengah-tengah sekali. Jadi kalau misalkan ada satu keluarga atau satu grup yang melakukan perjalanan wisata, karena di sepanjang Jalan Kolonel Masturi, antara Cimahi dan Lembang ini tidak ada hotel, yang ada adalah villa-villa. Dan villa-villa pun rata-rata ukurannya besar. Ukuran besar, rate-nya 2,5 juta, 3 juta. Jadi begitu kita hadirkan rate di 1 juta itu cukup baik responnya dari konsumen. Rata-rata luas tanah yang tersisa sekarang di atas 80, yang terbesar itu 129. Jadi yang tanah 129 ini sangat memungkinkan untuk di custom. Jadi bentuk customnya apa saja, nanti kita bisa berikan asistensi desain dari arsitek kami, sehingga kebutuhannya mau seperti apa, nanti kita bisa lakukan customize. Dan tentunya nanti ada biaya tambahan-tambahan. Ya, ini juga ada yang 1,3 miliar, tanahnya 81, bangunannya 88. Desainnya, konsepnya sedikit berbeda dari yang sudah terbangun. Dan ini inden. Lalu ini yang ada yang ready stock. Ini tanahnya 88. Bangunannya ini sebetulnya ini nggak simetris sih.
Jadi bentuk kaflingnya nggak simetris, agak ngerucut gitu. Ini ready stock kita jual di 1,50 miliar. Saat ini kita jadikan tempat untuk menerima tamu. Baik teman-teman, product knowledge dari saya mungkin nggak terlalu banyak. Silahkan saya buka forum pertanyaan aja. Jadi apa aja yang mau ditanyain silahkan. Kebetulan saya tidak mempersiapkan materi khusus, terutama soal marketing sih ya. Itu kira-kira Pak Haririn. Siap, Pak Jiran. Makasih nih. Oke teman-teman, mangga ini karena Pak Jiran nih lagi sakit serak-serak basah ini. Mangga dari teman-teman bisa langsung bertanya, mangga dipersilakan bisa chat di grup di kolom chat atau bisa japri langsung ke saya, mangga dipersilakan. Mungkin ini Pak Jiran mau bertanya terkait daya tarik utama tadi. Daya tarik utama ini puluhan unit bisa laku. Apa ini Pak? Kira-kira yang selain lokasi emang dingin, terus tadi ada potensi passive income. Itu apa kira-kira Pak yang menarik utamanya apa di Nova Village? Ya, hasil studi analisa kami sih kebanyakan konsumen yang membeli itu memberikan respon pada desain, pada konsep. Okay. Ya. Kebetulan 2019 saat itu mengusung konsep Jepang ini baru pertama kali, khusus di Bandung Barat atau di Jawa Barat lah mungkin ya. Nah, sebetulnya tidak terlalu Jepang-Jepang banget sih. Ya, cuman ada sentuhan ke Jepang-Jepangan. Nah, sehingga dapat ruang dari konsumen, responnya setelah senang di desain, lalu kemudian senang di hawa, ya, ketertarikan di hawanya, di lokasinya, di view-nya, dan fleksibilitas pembayarannya. Itu mungkin Kang yang perlu digarisbawahi, karena kebetulan hampir semua konsumen yang melakukan akad dengan kami itu tidak menggunakan skema fix itu yang ada di price list. Jadi semuanya serba dikondisikan. Itu. Jadi desainnya yang menarik banget, yang belum ada yang selain itu gitu ya. Terus ditambah sejuk dan view-nya asik gitu ya. Dan tadi fleksibilitas pembayaran. Nah, kalau yang sudah dari 30-an unit tadi yang sudah ambil gitu Pak, kebanyakan orang mana itu Pak yang maksudnya dihuni nggak itu tempatnya apa semuanya disewakan itu Pak? Nah, menariknya itu tidak sesuai dugaan kami. Awalnya kita menduga ini kemungkinan banyak yang digunakan hanya untuk investasi ya, karena rata-rata konsumen yang beli di Noka Village ini second home, rumah kedua. Tapi ternyata sebagian besar konsumen tuh memiliki keterkaitan dengan wilayah tersebut, dengan wilayah Cisarua. Entah itu dulunya dia sempat sekolah di sana, atau ada keluarga dekat di sana, atau tempat kelahirannya gitu. Dan ternyata rata-rata dari 36 kakak itu sekarang yang sudah dihuni 20 kakaan, 20 kepala keluarga, karena selebihnya masih proses perpindahan, terus kemudian ada juga yang memang disewakan, tapi jumlah yang disewakan pun paling 3 unit yang sudah mulai disewakan, 3 unit. Terus kemudian selebihnya ada yang memang diperuntukkan untuk anaknya atau untuk keluarganya. Itu kan. Kebanyakan orang mana itu Pak yang ambil di situ Pak? Kalau secara domisili sih rata-rata orang Bandung, 70% itu orang Bandung, Cimahi, Bandung Barat. Sisanya itu Jabodetabek. Iya, saya mikirnya malah orang Jakarta yang ngambil di situ. Iya, tapi memang ya? Betul. Tapi memang saat survei, kalau dipresentasikan sih sebetulnya kebanyakan orang Jabodetabek yang surveinya. Oh, tapi yang ambil kebanyakannya orang Bandung gitu ya? Betul. Oke. Siap. Mangga teman-teman yang mau bertanya langsung nih, kita habiskan 3 unit. Kita izin ya Pak Jiran, kita habiskan 3 unit insya Allah. Silakan.
Ayo teman-teman silakan mau bertanya nih. Assalamualaikum. Strategi promo yang paling banyak diminati apa, Kang? Promo ini masih promo buat konsumen kali ya? Nah, strategi promo untuk konsumen di awal-awal kita berikan beberapa bonus ya untuk konsumen. Salah satunya ya all in pajak kalau cash keras ya, dan cash bertahap itu tanpa ini ya apa namanya? Kalau cash bertahap itu exclude BPHTB. Lalu kemudian ada beberapa promo untuk konsumen tuh kita kasih kitchen set, kita kasih apa namanya toren gitu ya, dan bahkan furniture saat itu. Setiap per 3 bulan kita ganti promonya, lalu kemudian pada intinya sih konsumen itu menggunakan semua fasilitas promo itu untuk ini aja, untuk alat negosiasi, sehingga promo-promo itu gratis-gratis itu tidak diambil tapi minta dijadikan diskon gitu. Melewati diskon ya. Iya. Kalau sekarang yang sedang berlaku apa nih Pak Jihan, yang promo yang berlaku sekarang? Gimana? Yang promo yang sekarang berlaku? Masih hampir sama dengan yang tahun 2021, jadi free kitchen set sama minibar, lalu apa namanya toren dan furniture. Furniture full furnish. Furniturnya sofa ya. Sofa. Sofa aja ya. Oke, plus sofa. Jadi yang untuk 3 unit terakhir itu promonya free kitchen set, free minibar plus sofa. Ya. Kalau untuk ini biaya-biaya mungkin Pak? Biaya-biaya masih sama. Untuk cash keras itu all in biaya-biaya. Oke. Untuk cash bertahap itu exclude BPHTB itu. Kalau cash keras free biaya-biaya. Ya. Kalau cash bertahap minus BPHTB gitu aja Pak ya. Betul. Siap. Saya sambil nyatet nih teman-teman, mangga boleh yang bertanya-tanya nih, silakan nanti saya share ke ininya. Strategi promo, gambaran properti ke depan gimana Pak? Terutama tahun ini, benarkah akan booming atau masih tertekan dengan adanya Omikron? Area mana kira-kira yang bagus perkembangan properti? Mungkin sambil bisik-bisik ini Pak, proyek berikutnya nih Pak. Ya, jadi potensi penjualan properti 2022 ini memiliki potensi yang sangat baik sekali, akan terjadi kenaikan. Kalau berdasarkan wilayah, mungkin teman-teman karena memasarkannya tidak hanya di Bandung ya, di Jabodetabek, pasti teman-teman juga bisa memetakan seperti apa trennya. Kalau kami melihat dari sisi lokasi di Bandung Barat dan Cimahi ini masih punya kans sangat tinggi sekali penjualannya, khususnya untuk penjualan middle up, segmen yang middle up. Jadi terutama yang perumahan-perumahan yang memiliki konsep unik ya, lalu kemudian lokasinya strategis, dan sekarang yang menjadi tren adalah fleksibilitas pembayaran itu, karena memang pembiayaan tanpa bank ini sekarang sangat diminati, bahkan non Muslim sendiri sekarang sudah mulai melirik gitu, melihat potensi syariah ini sangat ini banget menjadi peluang untuk mereka, sehingga tidak ada salahnya kita sambil berdakwah lah di sana untuk hal muamalahnya gitu. Tapi boleh untuk non Muslim di situ Pak? Apa khusus Muslim aja itu yang di sana? Kebetulan kita open Pak, jadi ada dua konsumen non Muslim sangat appreciate sekali dan bahkan sudah lunas lebih cepat. Mereka sangat appreciate sekali dengan konsep ini karena awalnya sempat ragu dengan beberapa pemberitaan gitu ya, atau manifestasi pembangunan dan lain-lain. Nah di sini malah jadi getok tular gitu ke rekan-rekannya, sehingga bisa boleh dibilang konsumen ini menjadi loyal customer. Jadi kami tidak kami tidak melakukan eksklusif gitu. Iya. Tapi kan kadang-kadang ada yang
sensitif itu terkait ini hewan peliharaan gitu. Oh Mungkin iya, ada himbauan gitu Pak. sempat ada request dari konsumen non Muslim untuk apa namanya membawa hewan peliharaan. Jadi kami berikan keputusannya itu ke tetangga-tetangga. Kalau tetangga-tetangga ini mengizinkan, dipersilahkan. Tapi kalau tidak mengizinkan, ya alhamdulillah tidak mengizinkan sih. Kami ngasih suara juga. Sebetulnya kami tidak tidak menyarankan adanya hewan peliharaan, kecuali kucing mungkin. Kebetulan tetangga-tetangganya juga tidak memberikan izin, jadi aman. Siap. Oke, Insya Allah. Oke, itu. Enggak. Oh, ini Pak ada pertanyaan. Oh, masih banyak pertanyaan ternyata. Kalau yang rumah inden itu tadi yang 2 unit itu dibangun oleh kontraktor atau swakula bangun sendiri, Pak? Jadi kami ini pola bangunnya kombinasi ya. Awal-awal kami masih menggunakan subkontraktor, sekarang sudah menggunakan tenaga harian. Jadi kita punya tim sendiri. Tapi kita lihat berdasarkan urgensinya harus segera bangun dan segera serah terima. Biasanya kami gunakan tim subkon. Siap. Oke, mangga teman-teman masih banyak yang mau ditanyakan. Silakan, biar kita dapat amunisi nih untuk mensoalkan proyek Nauka punya Pak Jiran, insya Allah. Maaf kalau boleh tahu, kebanyakan yang membeli rumah dari iklan online atau offline yang tadi Pak, yang 70% yang orang Bandung itu dari mana nih kalau boleh tahu nih Pak, dapat info mereka? Kalau secara traffic source, hampir 90% itu dari online. Sisanya 10%-nya itu ya 10%-nya mungkin offline dan relasi. Ya. Jadi saya kira khusus untuk poin relasi ini punya peran yang sangat penting sekali, karena memang yang kita jual tuh diri kita kan, bukan produknya, bukan proyeknya. Jadi rata-rata punya trust-nya tinggi konsumen itu. Ada beberapa konsumen yang beli dari teman SMA-nya, ada dari para atlet-atlet bulu tangkis. Ya. Jadi ada 3 atlet bulu tangkis ambil di tempat kami, itu getok tular biasanya. Nah itu sangat berpengaruh sekali. Jadi paling sederhananya update status DWA ini powerful ya, asal konsisten gitu kan. Lalu kemudian ya kalau misalkan listingnya terlalu banyak, coba diatur. Kita pengennya di branding ke mana gitu, ke proyek mana ini. Karena problemnya kalau ganti-ganti proyeknya, wah akan jadi ambigu gitu ke konsumennya. Paham ya maksudnya? Sudah dicatat nih banyak insight dari Pak Jiran nih, luar biasa nih proyek beliau ini. Mangga teman-teman kalau masih ada yang mau ditanyakan, mau diskusi, biar kita langsung action gitu ya. Targetnya ternyata selama ini kalau saya ngiklan, target saya itu orang Jakarta Pak. Ternyata baru dapat data nih, ternyata 70% orang Bandung ya. Berarti kita alihkan target market kita coba ya. Kita coba alihkan. Ini teman-teman tadi banyak insight yang bisa kita lihat. Gimana? Tapi cukup tinggi juga sih dari Jabodetabek tuh trafficnya yang datang survei, karena rata-rata Sabtu Minggu sambil jalan-jalan. Bahkan kalau yang jumlah survei sih kebanyakan dari Jabodetabek. Jadi ada kalimat ajakan ke konsumen yang lokasinya di Jabodetabek tuh bukan untuk survei lokasi, tapi ajakannya sambil jalan-jalan weekend mampir ke Nauka Village. Itu kita arahkan juga beberapa lokasi wisata gitu. Betul ya. Sambil jalan-jalan kita mampir ke Nauka Village. Gitu ya. Iya. Oke.
Oke, siap. Ini ada pertanyaan lagi. Daerah Lembang kan padat jika Sabtu Ahad. Kebanyakan konsumen Sabtu survei Sabtu Ahad apa hari biasa? Kalau tadi yang Jabodetabek kebanyakan yang Sabtu Ahad ya. Ya, betul. Sabtu Ahad itu. Kalau weekend lah pokoknya. Paling penuh datang. Minimal jalan-jalan lah. Jalan-jalan, pulang-pulang bawa kunci rumah. Ya. Pulang-pulang nggak bisa tidur. Pulang-pulang mikirin besok ke bank, Pak. Iya. Transfer ke Noka, masuk transfer ke rekening Pak Jiran besok Seninnya. Oke, Saya ada teman-teman. cerita. Inden berapa lama, Kang, yang itu tadi, yang 2 unit inden tadi? Indennya itu 6 sampai 12 bulan, tapi rata-rata sih kita deliver di 9 sampai 10 bulan rata-rata. Rata-rata ya, rata-rata 9 sampai 10 bulan. 9 sampai 12 bulan. 6 sampai 12 bulan, paling cepatnya 6 bulan, paling lambatnya 12 bulan. Itu yang tercantum di klausul akad ya. Ya. Kalau nggak pengen, kalau mau cepatnya yang sudah ready itu gitu ya. Itu ready keren banget ya mau. Itu sudah ada yang bertanya tuh, Pak, yang tak minta tolong bisik-bisik tadi, Pak. Yang proyek ke depan nih, Pak, ada bocorannya nggak, Pak, nih, Pak? Atau belum Ya. mau ngasih bocoran nih? Kebetulan untuk proyek ke depan nih kita seharusnya sih tahap 2 berjalan di awal 2022 ya. Nggak jauh dari Noka Village, itu 1,2 hektar. Cuman karena bentrok dengan persiapan proyek lain, dan saya sekarang lagi mempersiapkan proyek yang di Sumatera. Lalu kemudian rekan saya, Pak Rahmat namanya, lagi juga menyelesaikan proyeknya yang di Cilame. Jadi ini agak bentrok persiapannya. Dan bahkan mudah-mudahan ini yang tahap 2 ini bahkan kami over ke rekan kami ya. Salah satu rekan kami mungkin tahu lah namanya, cukup ini. Cuman ini juga belum fix. Jadi saat ini proyek ke depan saya handle di Sumatera, di Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. Terus kemudian ada satu proyek, cuman saya support aja. Jadi ada kawasan wisata, masih dekat dengan Noka Village, pemilik tanahnya juga masih pemilik tanah Noka Village. Kami tidak, positioning kami tidak sebagai developer, hanya support aja. Kebetulan dibutuhkan untuk konsep dan pemasarannya, yaitu di dekat SPN. Itu konsepnya wisata, jadi jual kafling tapi khusus untuk wisata. Jadi kalau teman-teman mau memasarkan, mungkin nanti kalau udah fix desain konsepnya, nanti saya bisa share. Lalu kalau yang terdekat, ini harusnya bulan Februari ini berangkat ke Sumatera Selatan. Itu daerah kecil ya, daerah baru dimekarkan kabupatennya, antara Kabupaten Lahat dan Kabupaten Empat Lawang menjadi Kabupaten Empat Lawang. Jadi daerah kecil. Kebetulan saya dapat amanah untuk membangun di sana untuk rumah murah, rumah rakyat lah. Gitu. Siap. Jadi nanti kita tunggu kabar berikutnya ya, Pak Jiran ya. Nanti kalau siap bisa di-share ke teman-teman semua. Ya. Oke, teman-teman, ada lagi yang mau tanyakan, apa ada yang kelewat nih? Sebentar saya cek lagi di chatnya. Faktor Y apa yang membuat konsumen malah banyak beli ketika harga sudah naik? Nah, itu tadi menarik tuh, Pak. Dijual murah belum ada yang beli sedikit, tapi dijual mahal kok malah ramai yang beli. Itu kenapa ini, Pak? Saya juga heran itu. Faktor Y-nya ya. Iya. Jadi salah satu marketing communication yang kami jalankan. Gedek aku, kono bewang lah. Lah aku buka dunduk nang kono kok setan. Tolong di-mute dulu. Susah ketang ngontel ini. Jadi salah satu marketing communication yang kami coba deliver ke konsumen adalah bagaimana caranya kita menggali sedalam mungkin
beberapa value yang kita punya, baik secara fisik, baik secara tangible ataupun intangible, baik yang secara kelihatan maupun tidak kelihatan, lalu kita deliver sesuai dengan yang kita mampu. Karena memang poinnya rata-rata ketertarikannya adalah di fleksibilitas. Kalau kita urutkan skalanya ya, antara desain, lokasi, fleksibilitas pembayaran, saya kira fleksibilitas pembayaran ini nomor satu yang sangat diminati. Itu. Karena tadi fleksibilitas pembayaran yang baru kemudian desain dan itunya ya lokasi yang sejuk, view dekat wisata itu yang menjadi daya tariknya gitu. Betul. Jadi memang rata-rata sih kita dalam menjual sebuah proyek, kemampuan kita menggali tentang value dari proyek itu sangat penting sekali, karena memang bukan cuma modal sebagai product knowledge, tapi saat kita bargaining pun di sini ada poin lebihnya gitu. Gitu Kang. Siap Pak Jiran. Oke, ini luar biasa nih teman-teman, ini ramai banget ini pertanyaan, nggak kayak biasanya bisa diserang sama banyak pertanyaan nih Pak Jiran. Ya, kayaknya kalau udah banyak nanya itu semangat jualannya lebih tinggi harusnya loh ya teman-teman. Amin. Oke, kita habiskan insya Allah. Oke, mungkin kalau nggak ada, masih ada nggak kira-kira? Oke, semangat, siap. Oke, masih ada lagi teman-teman? Kalau nggak ada mungkin ini Pak Jiran, mungkin closing statement, penyemangat buat teman-teman ini ya. Mangga Pak Jiran. Baik, teman-teman marketing. Jadi dalam penjualan properti ini ada yang disebut dengan probability ya. Probabilitas, kemungkinan. Jadi saat kita setting goal dalam 1 bulan ingin mendapatkan sejumlah earning atau sejumlah income dari properti, itu harus sebanding dengan effort ya, sebanding dengan upaya kita. Karena probability ini akan semakin tinggi pada saat kita sesuaikan dengan jumlah effort kita atau upaya kita. Maksudnya begini, kalau kita misalkan saat ini baru bisa beriklan secara organik, tidak berbayar, artinya quantity atau jumlah iklan ini sangat pengaruh untuk melahirkan probability yang tinggi closing. Tetapi kalau kita misalkan sudah memiliki gambaran tersendiri earning atau income dalam 1 bulan ingin dicapai sekian, terus kemudian kita berani untuk beriklan secara berbayar, tentu ini pun memiliki probability yang cukup tinggi. Poinnya adalah konsistensi. Yang saya lihat dari teman-teman yang sering melakukan closing di Noga Village adalah konsistensi beriklan, baik secara organik ataupun secara berbayar. Tapi problem utamanya adalah karena konsistensi ini mahal harganya, karena memang yang namanya istiqomah itu rata-rata ini ya, ujiannya tinggi. Nah, tapi dengan adanya tim seperti tim Saudagar Properti ini, tentu kan disupport dengan konten, kita nggak perlu bikin konten dari awal. Demikian pula dari developer disupport dengan konten, disupport dengan copywriting, ya, disupport dengan video dan lain-lain. Anda tinggal nge-make up sedikit aja, memodifikasi sedikit aja, sehingga probability Anda untuk melakukan closing menjadi tinggi. Ini berlaku untuk di semua proyek sebetulnya, tapi ketika Anda sudah mengenal proyek itu sendiri, lalu kemudian sudah tahu track record-nya, pada saat menjual, Anda pun bisa all out. Bismillah, Noga Village bersedia untuk memberikan support pada teman-teman untuk melancarkan penjualannya. Insya Allah. Demikian, Kang Hirudin. Siap, hatur Pak Jiran. Terima kasih sudah meluangkan waktu bersama kami dari tim Saudagar. Ini kita ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Pak Jiran. Masya Allah ya, luar biasa. Beliau di tengah sakitnya masih meluangkan waktu untuk sharing bersama kita. Kita doakan semoga beliau cepat sembuh,
Amin. dilimpahkan dan diberkahi rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah, ya Rabb. Oke, Amin. mungkin Terima kasih. cukup itu aja dulu bagi teman-teman. Terima kasih kembali lagi ke Pak Jiran dan kepada teman-teman semua. Kita akhiri pertemuan malam ini dengan doa hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.